Halo semuanya, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Suara Pagi, dan Bu Nilo. videonya mungkin bisa ini ya, nanti dinyalakan karena kita lebih banyak ke diskusi nanti. Bagaimana kabar kalian hari ini? Puji Tuhan, baik, Bu. Masih Baik ya. ngantuk, Bu. Gimana? Masih ngantuk, Bu. Oh, masih ngantuk? Padahal ini jam berapa ya? Baru bangun mesti. Enggak, Bu. Angop-angop. Oke, ini harusnya ada 37 mahasiswa. Ini baru ada 24. Sebentar ya, menunggu dulu ya. Oh iya, betul. Ini yang tadi beberapa kesulitan untuk mengakses LMS termasuk untuk presensi. Nah, itu bisa kalian memanfaatkan chat di Zoom untuk presensi gitu ya. Sebentar, ini Ibu bukakan. Oh my God, yes. Di antara kalian apakah memang semuanya tidak bisa mengakses LMS atau hanya beberapa yang tidak bisa mengakses? Saya sudah Saya bisa. tadi error, Bu. Semuanya ya? Kayaknya beberapa. Saya bisa, Kalau Bu. saya tadi misalnya database error apa begitu. Kalian menggunakan apa? Alamat apa? Belajar, Bu. Kuliah dari kemarin nggak bisa-bisa ya. Saya pakai kuliah, Bu. Saya pakai kuliah bisa kok. Sebenarnya resminya itu kuliah itu mulai hari ini. Resminya loh ya. Tapi kalau ada yang mencoba kemarin dan bisa ya itu bonus buat kalian. Jadi sebenarnya surat resminya itu mulai berlaku untuk hari ini. Tanggal 8. Jadi bisa melalui belajar, bisa melalui kuliah gitu ya. Oke, yang belum bisa presensi bisa list di Zoom, chat. Bisa kan melakukan chat? Bisa, Bu. Oke. Andri sudah masuk? Yes. Ini yang tidak menampakkan video ini jangan-jangan baru bangun tidur. Ya, enggak. Nah, oke. Ya, kan kelihatan semua. Ternyata wajah-wajahnya sudah segar ini ya, siap untuk mengikuti perkuliahan. Gimana tadi diskusinya berjalan dengan lancar? Belum selesai, Bu. Belum selesai. Ya, soalnya tadi kesulitan buat kelompoknya. Kesulitan buat kelompoknya. Oke. Iya. Ya, nanti kita bersama-sama membahas gitu ya. Nah, karena sebelumnya belum ada perkuliahan kan kalian? Ini perkuliahan yang pertama hari ini. Ya, Bu. Ya, Ibu minta tolong salah satu pemimpin doa. Siapa ini? Sela. Halo Sela, selamat pagi. Halo, Bu. Nah, Selamat pagi. silakan membuka dengan doa ya. Walaupun tadi kalian resminya sudah mulai perkuliahan dari jam 9 sih. Oke, silakan Sela. Mari teman-teman dan Bu Nilo kita bersatu dalam doa. Doa akan saya pimpin secara Kristen, yang lain harus menyesuaikan. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji syukur ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami untuk diskusi daring pada saat hari ini ya Bapa. Ya Bapa, Engkau curahkan hikmat yang daripadamu, lancarkanlah perkuliahan kami hari ini, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau laskan, haleluya, amin.
Oke, terima kasih Sela. Sama, Bu. Ya, jadi seperti yang sudah Ibu informasikan pada pertemuan minggu lalu, bahwa hari ini kita akan membahas berkaitan materi yang sudah kalian cari, baik ada yang single fighter maupun ada yang mengerjakan secara kelompok, gitu. Ya, kemarin apa yang sudah kalian cari? Apa saja? Mengenai apa saja? Arti dari permasalahan, Pengertian masalah, cara memecahkan masalah, pengertian penelitian. Oke, ada 3 hal ya. Kemudian apakah suara Ibu terdengar dengan jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, jelas ya. Sudah lengkap. Oh, kurang 1 mahasiswa yang belum berpartisipasi di sini. Untuk PowerPoint, apakah sudah terlihat dalam layar kalian? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Jadi untuk topik bahasan hari ini, kita akan membahas 3 hal. Yang pertama mengenai pengertian masalah. Kemudian yang kedua, cara-cara untuk memecahkan masalah. Kemudian yang ketiga, yaitu pengertian penelitian. Nah, jadi kenapa berawal dari masalah? Karena sebenarnya yang namanya penelitian itu asalnya atau awal mulanya dari permasalahan. Jadi bukan menentukan judul dulu, tetapi paling awal itu malah berasal dari permasalahan itu sendiri. Nah, Ibu akan memulai perkuliahan secara virtual ini dengan menampilkan ungkapan. Sebentar, ini loadingnya agak lama ya. Nah, menurut Best and Kahn, one of the most difficult phase the research is the choice of a suitable problem. Jadi, salah satu hal atau fase tersulit dalam penelitian itu adalah memilih masalah yang sesuai. Kemudian, di bawahnya itu ada penjelasannya bahwa menurut Best dan Kahn, jika peneliti itu telah menemukan permasalahan yang memang benar-benar menjadi suatu masalah, maka sebenarnya penelitian itu sudah bekerja 50%. Jadi menentukan suatu permasalahan itu menjadi hal yang benar-benar penting gitu ya. Tetapi menemukan masalah itu sendiri dalam suatu penelitian, sebentar, itu bukan merupakan suatu hal yang mudah. Karena begini, terkadang ada beberapa yang alur berpikir itu terbalik, dalam artian menginginkan judul seperti ini dulu, kemudian dari judul itu baru disusunlah suatu permasalahan-permasalahan. Jadi memasukkan sana sini, memaksakan begitu ya. Kemudian disesuaikan dengan judul. Nah, itu nanti yang malah menjadi masalah juga. Jadi harusnya yang benar untuk penelitian itu berawal dari adanya permasalahan yang memang benar-benar urgent atau memang layak untuk diteliti begitu. Kemudian setelah ini kita akan mendefinisikan apa itu sebenarnya masalah. Nah, untuk mendefinisikan ini, Ibu meminta beberapa perwakilan dari kelompok. Tadi sudah melakukan diskusi ya untuk membahas masalah, berarti sudah ya. Ibu minta bantuan Sela, silahkan menunjuk kelompok untuk
mengutarakan apa itu definisi masalah. Sela mendengar suara Ibu ya? Iya, Bu, mendengar. Ya, Sela menunjuk siapa? Dari kelompok saya yang berenam tadi ya, Bu ya? Mungkin Dinda. Dinda? Iya. Oke, Dinda. Silahkan Dinda. Perwakilan kelompoknya Dinda. Silahkan menjelaskan apa itu masalah. Sebentar, Bu. Mau buka file dulu. Oke, Dinda silahkan. Iya, Bu. Suaranya. Oke, Dinda. Jadi Bu, kalau menurut kelompok kami ada beberapa pengertian permasalahan, masalah. Jadi yang pertama itu menurut KBBI. Dari KBBI sendiri itu, masalah itu didefinisikan sebagai sesuatu yang harus dipecahkan atau diselesaikan. Nah, kemudian kami juga menemukan beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama dari Sugiono dalam bukunya tentang metode penelitian. Beliau mengatakan kalau masalah itu diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan. Kemudian menurut Greenough mencatat bahwa kaum psikolog aliran Gestalt misalnya mendefinisikan masalah sebagai situasi di mana terdapat kesenjangan atau ketidaksejalan antara representasi-representasi kognitif. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih, Dinda. Dinda mewakili kelompok siapa saja ya? Kalau di saya itu ada Sheila sama Rastika, Bu. Sheila dan Rastika, 3 orang saja? Iya, iya Bu. Oke. Yang berenam ya, Bu? Yang 6 orang, ya. Kalau yang 6 tadi bersama Puspa, Melan, dan Verda juga. Oke, ya. Terima kasih untuk kelompok yang sudah diskusi. Sekarang, Dinda, silahkan memilih teman lagi. Masih hal yang sama, mendefinisikan mengenai apa itu masalah. Andri, Bu. Oh, kelompoknya Andri. Oke, silahkan. Kelompoknya Andri. Saya, Bu. Oke, Andri. Jadi kurang lebih sama seperti Dinda, tapi jadi kalau perlu disimpulkan, masalah itu ya sesuatu yang menyimpang dari apa yang diharapkan dan harus dikembalikan supaya mendapatkan hasil yang sesuai. Oke, ada lagi? Kurang lebihnya seperti itu, Bu. Kurang lebihnya seperti itu. Iya. Ya, terima kasih. Andri, satu kelompok dengan siapa saja? Ini yang berenam apa yang berdua, Bu? Berenam. Yang berenam ada saya, Intan, Brigita, Siska, Adit, dan Ori. Oke, ya. Terima kasih sudah diskusi ya. Jadi, iya, Bu. Sudah. Oke, dari kelompok Dinda dan kawan-kawan dan Andri dan kawan-kawan, memang benar ya. Bagus Ibu mengapresiasi karena kalian sudah menjelaskan disertai dengan sumbernya atau referensi. Jadi besok kalau skripsi juga seperti itu ketika menjelaskan. Tidak hanya sekedar opini atau menurut kalian sendiri, tetapi ada sumber yang diacu begitu. Jadi kita dalam perkuliahan ini memang mencoba membiasakan diri untuk berpikir secara lebih ilmiah. Jadi ketika ingin mengutarakan sesuatu berkaitan dengan teori tertentu harus disertai dengan sumber yang jelas, gitu ya. Kalau kalian terbiasa seperti ini,
budaya ini nanti akan terbangun dengan sendirinya ketika kalian menyusun atau menulis skripsi. Jadi tolong dipertahankan ya. Nah, saran dari Ibu, walaupun KBBI itu memang sumber utama gitu ya dalam bahasa Indonesia, tetapi akan lebih bagus kalau untuk acuan atau referensi itu sudah menyesuaikan dengan bidang yang digeluti. Jadi kalau kalian boleh mengambil orang-orang dari kependidikan atau sumber-sumber dari yang memang menggeluti pendidikan ataupun pendidikan matematika gitu. Kalau KBBI itu kan masih umum. Terkadang istilah matematika misalnya mengenai persamaan gitu. Persamaan kalian mengartikan atau mencari sumber dari KBBI. Nah, itu agak kurang sesuai gitu. Jadi untuk sumber usahakan ya untuk awal tidak masalah. Tapi nanti seiring berjalannya waktu silakan sesuai dengan bidang yang kalian geluti, gitu ya. Oke, tadi beberapa Ibu sudah menangkap baik dari kelompoknya Dinda maupun kelompoknya Andri dan kawan-kawan. Memang namanya suatu permasalahan, memang ada suatu kesenjangan ataupun ada suatu gap dari apa yang diharapkan dengan yang terjadi, begitu ya. Atau tadi kelompoknya Andri berarti adanya suatu penyimpangan dari apa yang diharapkan. Nah, itu benar. Jadi ini menurut masih sama, best and can, ya, masih sumber yang tadi. Masalah itu pertanyaan yang dihadapi oleh seseorang, jawabannya dirasa penting untuk diperoleh oleh orang tersebut, tetapi namanya suatu permasalahan, maka jawaban itu tidak segera muncul dalam pemikiran orang yang bersangkutan. Gitu, itu secara umum. Kalau contohnya dalam perkuliahan atau pembelajaran matematika, itu kan terkadang kalian menyelesaikan permasalahan gitu ya. Atau dengan kata lain diberikan soal matematika. Misalnya ada soal apa? Aljabar abstrak gitu ya. Semester ini ada ya. Nah, ada Bu. Belum tentu soal yang diberikan itu merupakan suatu masalah. Jadi kalau masalah untuk konteks soal matematika itu mesti selalu dalam bentuk soal atau pertanyaan. Tetapi tidak berlaku sebaliknya. Tidak semua soal itu nanti menjadi permasalahan. Jadi yang membutuhkan jawaban yang belum segera muncul, itulah soal yang merupakan masalah. Nah, itu dalam konteks ketika kalian mengerjakan atau menyelesaikan suatu soal ya. Tetapi secara umum masalah itu tidak selamanya diungkapkan sebagai pertanyaan. Bisa juga merupakan pernyataan, tetapi masih belum tahu jawabannya seperti apa gitu. Nanti Ibu akan menjelaskan lebih lanjut yang bukan pertanyaan. Nah, kalau menurut Ibu, karena membaca beberapa buku, gitu, nah, masalah itu merupakan kesenjangan atau gap antara harapan dengan kenyataan. Jadi harapan atau kondisi idealnya yang dipikirkan itu A, begitu ya. Tetapi kenyataannya atau yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan kondisi ideal. Nah, itu menjadi suatu permasalahan. Misalnya, yang sedang terjadi saat ini, itu universitas mempunyai harapan atau mempunyai kondisi ideal, menginginkan kondisi ideal bahwa LMS USD dengan alamat belajar.usd.ac.id itu merupakan LMS utama yang digunakan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh daring di USD. Itu harapannya seperti itu, kondisi idealnya seperti itu. Maka di awal-awal 1 bulan sebelum perkuliahan itu dosen sudah ditatar untuk memanfaatkan berbagai macam fasilitas yang ada. Tetapi kenyataannya, yang jelas pada minggu pertama itu ya, pada minggu pertama perkuliahan ternyata server yang digunakan itu tidak kuat untuk memfasilitasi semua pengguna, baik itu dosen maupun mahasiswa. Itu kenyataannya, jadi punya harapan seperti itu.
Tapi kenyataan yang terjadi down servernya gitu ya. Nah, karena ada gap atau kesenjangan atau jarak antara yang diharapkan dengan kenyataan, maka memunculkan masalah, yaitu apa? PJJ daring minggu pertama di USD tidak dapat menggunakan LMS sebagai plafon utama karena terkendala server belum siap. Jadi itu adalah contoh masalah. Penting juga ya, karena apa? Pemecahannya tidak langsung diperoleh. Buktinya ini sampai minggu kedua gitu kan. Minggu kedua, hari kedua belum ada solusi. Jadi ini memang benar-benar menjadi permasalahan gitu. Dan permasalahan ini juga tidak dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Gitu ya. Kemudian nanti silahkan di luar jam itu kalian bisa flashback atau mencari data untuk menentukan contoh masalah konkret yang ada dalam pembelajaran matematika terkini begitu ya. Nanti di luar jam itu. Oke, apakah sampai sejauh ini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita membahas ke hal yang kedua? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita akan membahas hal yang kedua, cara-cara untuk menyelesaikan masalah. Tetapi sebelum kita membahas ini Ibu asumsikan bahwa kalian sudah tahu dulu permasalahannya yang secara pasti apa. Jadi diasumsikan kalian tahu sumber permasalahannya apa, kemudian sudah mengenai masalah. Nah, langkah berikutnya adalah bagaimana ya cara untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah jelas sumbernya, yang sudah kalian kenali memang masalahnya adalah A begitu. Oke, Ibu akan memanggil kelompok. Andri, silakan memilih. Halo Andri. Andri, silakan memilih kelompok yang ingin menjelaskan cara-cara untuk menyelesaikan masalah. Oh, saya, Bu. Oh, saya, Bu. Oh, ya, oke. Kelompok yang lain. Jadi kan sudah kelompoknya Sela, kemudian kelompok Dinda, kemudian kelompok Andri. Nah, kelompok yang lain yang belum. Saya mau kelompok paling ganteng, Bu. Kelompoknya Leo. Oke, kelompok Leo. Leo? Halo, Bu. Halo? Saya sendiri ya, Bu. Kamu sendiri? Yang ngerjain 3 nomor itu, Bu. Kalau yang dengan 6 orang? Ada Dimas, Lista, Agri, nah, terus Reta. Siapa lagi? Jadi jawabanku aja, Bu. Diskusilah, dari hasil diskusi lah. Apa cara-cara menyelesaikan masalah? Menyelesaikan masalah. Tadi itu kami diskusinya baru baca yang latar belakang itu ya, Bu. Latar belakang? Yang 3 file itu. Baru membaca itu masing-masing. Ya sudah, kalau begitu kamu saja boleh. Nanti Ibu minta jawabannya dari hasil diskusi yang 3 latar belakang ya. Oke, Leo. Itu kami juga baru baca masing-masing, Bu. Belum diskusi juga. Oke, ya. Kalau yang jawabanku, cara-cara menyelesaikan masalah itu, saya membaca di bukunya Sioto dan Sodik tahun 2015 itu ada pendekatan non-ilmiah dan ilmiah. Ini sebenarnya cara untuk memperoleh informasi, Bu. Memperoleh informasi atau pengetahuan. Kalau yang pendekatan non-ilmiah itu, caranya adalah melalui akal sehat, prasangka, intuisi, penemuan kebetulan, coba-coba atau bisa disebut trial and error, pendapat otoritas, pemikiran kritis, serta pengalaman. Itu cara-cara non-ilmiah untuk memperoleh suatu informasi atau pengetahuan, Bu. Kalau yang metode ilmiah, itu
ada berapa tahap. Kalau yang saya baca di buku itu ada 7 tahap, Bu. Yang pertama merumuskan masalah, mengumpulkan keterangan, menyusun hipotesis, menguji hipotesis dengan melakukan percobaan, mengolah data dengan menggunakan metode statistik, menguji kesimpulan, dan yang terakhir adalah menulis laporan penelitian. Jadi metode ilmiah ini digunakan untuk memperoleh informasi atau pengetahuan dalam konteks melakukan penelitian. Itu Bu, sekian. Oke, terima kasih Leo. Silahkan Leo menunjuk satu kelompok lagi yang anggotanya 6 orang tadi ya, untuk menambahkan mengenai cara untuk menyelesaikan permasalahan. Kelompoknya Atri, Bu. Atri. Oke. Ya. Kelompoknya Atri, silahkan menambahkan cara-cara untuk menyelesaikan permasalahan. Cara-cara memecahkan masalah menurut kelompok kami ini menurut G. Polya secara garis besar Polya mengemukakan tahap-tahap pemecahan masalah, yakni yang pertama memahami permasalahan atau menganalisis masalah. Yang kedua merencanakan pemecahan masalah. Yang ketiga melaksanakan pemecahan masalah atau dengan memberikan solusi berdasarkan rencana tahap ini. Rencana tahap ini bertujuan untuk menyelesaikan dan memecahkan masalah. Yang keempat, memeriksa kembali hasil pemecahan masalah. Oke, terima kasih Atri. Ya, Bu. Ibu sedikit ini ya memberikan masukan. Kalau untuk yang konteks Polya itu pemecahan masalah matematika. Jadi konteksnya permasalahan matematika, bukan masalah secara umum. Jadi nanti kalau kalian sudah menggeluti penelitian tertentu, banyak variabel, banyak yang akan memilih itu salah satu variabelnya pemecahan masalah matematika gitu. Nanti caranya yang pertama ada apa tadi? Merumuskan masalah, menyelesaikan, ada yang membuat rencana, kemudian menyelesaikan, meneliti kembali. Nah, itu langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah dalam konteks variabel pemecahan masalah Polya begitu. Nah, untuk yang Ibu diskusikan itu menyelesaikan masalah secara umum. Konteksnya adalah masalah-masalah dalam bidang pendidikan maupun pendidikan matematika. Jadi hati-hati juga ketika kalian mencari sumber, perlu kalian pahami apakah konteksnya sama atau tidak, begitu ya. Jadi itulah pentingnya memahami konteks sebelum kalian mengambil referensi itu. Begitu. Tidak apa-apa untuk belajar itu ya. Memang harus belajar dari satu kesalahan biar tidak terulang kembali gitu. Oke, terima kasih kelompoknya Atri untuk tadi diungkapkan gitu ya. Nah, Ibu mengomentari kelompoknya Leo. Kalau Ibu merangkum, itu memang Ibu akan menggabungkan antara yang ilmiah dan non-ilmiah. Itu menurut Scioto dan Schadik gitu ya. Kalau yang ilmiah, itu tadi ada langkah-langkah tertentu, mulai dari merumuskan masalah dan sebagainya, sampai menganalisis. Nah, itu sudah terlalu dalam, yaitu konteks penelitian. Tetapi Ibu akan menggabungkan cara yang sudah diungkapkan. Jadi ini masih sama acuannya. Kan tadi ya. Pertama, ketika kalian mempunyai permasalahan, itu kan biasanya yang kalian lakukan bisa bertanya kepada pihak lain yang mengetahui. Kemudian melihat literatur, diskusi dengan pihak lain, termasuk dalam seminar, konferensi, dan sebagainya, berpikir secara rasional. Jadi, yang sulit itu berpikir secara rasional. Kalau berpikir mungkin bisa dilakukan kapan saja dan dimanapun. Tapi yang ada tambahan secara rasional ini, yang membutuhkan waktu gitu. Jadi, maka cara menyelesaikan masalah
masuk ke nomor 4 ini, berpikir secara rasional. Karena apa? Membutuhkan waktu, membutuhkan pengendapan yang didasarkan pada pengalaman sebelumnya, atau hal-hal yang pernah didengar dari orang lain. Kemudian bisa juga dengan berpikir secara intuisi. Keenam, bisa berdoa dan bermeditasi, bisa kalian baca di situ ya. Kemudian seperti yang diungkapkan oleh Leo tadi, dengan cara trial and error, coba-coba, ini tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Karena kalau singkat nanti hanya coba gitu ya. Tidak ada trial, tidak ada errornya. Maka cara coba-coba itu kan membutuhkan waktu berulang-ulang. Dari percobaan pertama dievaluasi. Apa kesulitannya, apa errornya, atau sudah berhasil. Kemudian dicoba lagi. Dan yang terakhir itu dalam konteks ilmiah, yaitu dengan menggunakan penelitian. Jadi, kita menarik benang merah. Tadi kalian sudah mendefinisikan masalah. Kemudian, untuk konteks perkuliahan ini, terutama untuk konteks penelitian pendidikan maupun pendidikan matematika, salah satu cara itu untuk menyelesaikan permasalahan yaitu dengan melakukan penelitian. Jadi arahnya kita akan ke situ gitu ya. Oke, kemudian sumber munculnya masalah itu bisa dari 4 hal ini. Tapi tidak akan Ibu bahas lebih lanjut karena ini masih umum gitu ya. Bisa kalian baca sendiri. Jadi dari kesulitan yang dihadapi seseorang, dari keinginan untuk mengembangkan diri, dari tugas, dari rasa ingin tahu terhadap suatu hal tertentu. Itu berkaitan dengan sumber atau asal masalah. Nah, untuk yang ketiga, mengenai pengertian penelitian. Kelompoknya Atri, silahkan menunjuk temannya untuk mengutarakan apa itu pengertian penelitian. Silahkan Atri. Atri masih berada di Zoom? Atau baru izin ke toilet? Halo Atri, bisa mendengar suara Ibu? Silahkan salah satu teman membantu menyampaikan ke Atri. Katanya Atri lagi loading, Bu. Oh, Atri lagi login. Oke, perwakilan kelompok Atri. Selain Atri siapa yang standby di Zoom? Saya, Bu, saya mau mewakili Atri. Ya, silahkan memilih. Saya memilih siapa ya? Sebentar. Mela, Bu. Oke, kelompoknya Mela. Silahkan Mela. Dan kawan-kawan untuk mendefinisikan. Ya, Bu. Ya. Jadi, kalau dari kelompok saya, menurut David Hapeni, penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta. Jadi sumbernya siapa, Mela? Mela. Sumbernya yang diacu. Ada enggak? Kami lihat dari jurnal, Bu. Jurnal. Bisa diulangi lagi? Jadi tadi penelitian, menurut David Hapeni, penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta. Oke. Ada lagi? Sudah, Bu. Sudah. Terima kasih kelompok Mela dan kawan-kawan. Selanjutnya Mela menunjuk lagi satu kelompok memberikan tambahan. Kelompoknya Amel. Oke, Amel dan kawan-kawan silahkan. Iya, Bu. Ini masih kelompok yang 6 tadi, Bu. Ya, yang 6. Ini saya bareng Atri, Bu. Bareng Atri sama Tata. Ya, selain itu berarti Mela memilih lagi.
kelompoknya Siska. Siska. Siska udah sama Andri, Bu. Ya, berarti yang belum. Tias, Bu. Tias. Mel, kita sekelompok loh. Tadi kan kita belum ini. Oh, Baru tapi baca yang ini pendapat pribadi yang anu ya, Bu. Sebelumnya nggak sekelompok, Bu. Berpisah, bertiga. Terus gabung berenam sama Mela. Ya nggak apa-apa. Oh, ya udah. Sebentar, Bu. Kalau menurut kelompok saya, itu kami ngambil dari 2 sumber. Pertama, menurut KBBI, terus satunya dari jurnal. Kalau yang dari KBBI itu, penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Sedangkan kalau yang jurnal itu, menurut Liana Sikumbang, penelitian adalah proses pengumpulan informasi dengan tujuan meningkatkan, memodifikasi, atau mengembangkan sebuah penyelidikan atau kelompok penyelidikan. Ya, oke. Terima kasih, Tias. Ibu. Ada kelompok yang belum diwakili oleh temannya? Semuanya sudah? Ibu cek ya. Kelompoknya Yulia Endra. Dengan siapa Yulia? Yulia suaranya putus-putus sepertinya. Atau bisa chat? Permisi, Bu. Kelompoknya Sasa itu ada Eri, Ivana, Deta, Yoel, sama Ana. Nah, itu silahkan. Belum terwakili kan? Eri, silahkan. Nah, ini ya, Bu, penelitian. Ya, penelitian. Kalau kelompok kami tuh menyimpulkan dari apa ya, Bu? Dari pendapat para ahli antara lain Parson, John, Chopper, dan Emo yang tertulis dalam Siyoto dan Sodik pada tahun 2015 dan Yusuf pada tahun 2014 mengungkapkan jika penelitian adalah penyelidikan dan pengkajian khusus secara sistematis untuk menemukan dan memecahkan masalah berdasarkan ilmu pengetahuan dan prosedur yang sesuai dengan tujuan dan sifat penyelidikan. Eri, bisa diperlambat temponya. Ya, Bu. Silahkan. Yang tadi Ya. dari hasil kesimpulan beberapa sumber gitu ya. Nah, itu silahkan diungkapkan kembali. Kesimpulan ini mengenai pengertian penelitian yang dirangkum dari para ahli antara lain menurut Parson, John, Chopper, dan Emoy yang tertulis dalam Siyoto dan Sodik pada tahun 2015 dan Yusuf 2014, mengatakan jika penelitian adalah penyelidikan dan pengkajian khusus secara sistematis untuk menemukan dan memecahkan masalah berdasarkan ilmu pengetahuan dan prosedur yang sesuai dengan tujuan dan sifat penyelidikan. Oke, terima kasih Eri sudah Ya, Bu. Ibu tulis di sini. Ya. Ya, jadi dari hasil diskusi tadi Ibu menyimpulkan
dari kelompoknya Mela mengambil sumber David itu tadi merupakan suatu kegiatan atau pendekatan yang dilakukan sistematis. Jadi ada kata sistematis, kemudian dari kelompoknya Tias, proses pengumpulan data dan pengolahan data, ataupun informasi untuk menyelesaikan suatu permasalahan, kemudian dari Eri dan kawan-kawan itu penyelidikan dan pengkajian khusus, begitu ya. Nah, sebenarnya apa itu penelitian? Apa yang sudah dijelaskan oleh kelompok tadi memang benar, asalkan memang ada sumbernya. Kalau Ibu mengambil dari Best and Kahn lagi, pada tahun 1986 bisa kalian lihat di situ. Jadi ada analisis secara sistematis dan objektif. Selain itu juga merupakan recording atau apa? Perekaman dari observasi yang terkontrol yang mengarahkan atau menuju pada pengembangan atau generalisasi prinsip, teori, hasil dari prediksi, dan kemungkinan dari suatu kejadian. Jadi ada kata-kata di sini dilakukan secara sistematis begitu, menurut Best and Kahn. Kemudian kalau menurut Kerlinger dan Lee 2000 halaman 14, tidak hanya research tapi mendefinisikan mengenai scientific research itu merupakan investigasi yang sistematis, terkontrol, empiris, jadi memang kenyataan gitu ya, amoral, publik dalam artian tidak ada yang dirahasiakan, dan dilakukan secara kritis dari fenomena alami. Itu nanti guided berarti apa? Dipandu oleh teori dan hipotesis tentang asumsi yang berhubungan di antara fenomena-fenomena yang ada. Itu menurut Kerlinger. Sedangkan menurut Frankel and Wollen, research dapat diartikan sebagai apa? Suatu hal yang dilakukan secara hati-hati, sistematis, kemudian patient study dan investigasi berarti apa? Suatu kajian dan investigasi pada beberapa bidang dari pengetahuan. Itu menurut 3 sumber. Kemudian kalau menurut Ari Kunto, ini karena Ari Kunto itu merupakan tokoh dalam pendidikan, maka konteksnya mengarah ke pembelajaran. Ini Ibu ambil karena kalian itu kan kebanyakan, walaupun tidak dipungkiri nanti kebanyakan akan mengambil penelitian dalam bidang pembelajaran, atau walaupun nanti ada juga yang mengambil atau mengkaji mengenai matematika murni. Tapi ini sebagai pengetahuan yang nanti akan mengambil mengenai pembelajaran matematika. Penelitian itu kegiatan untuk mencermati suatu objek menggunakan cara atau aturan metodologi. Jadi yang keyword yang penting itu sudah Ibu cetak tebal di sini. Tujuannya memperoleh data atau informasi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Itu menurut Ari Kunto. Dalam konteks pembelajaran. Kemudian, kalau menurut Pak Suarsono, karena Pak Suarsono juga sudah menerbitkan buku gitu ya, penelitian itu usaha atau cara dihubungkan dengan pemecahan masalah, karena tadi asalnya dari permasalahan yang dilakukan secara terencana, terarah, sistematis. Jadi sebenarnya kalau kalian mengkaji beberapa sumber, itu ada hal yang sama. Jadi untuk penelitian itu tidak bisa dilakukan semaunya saja, tapi harus ada secara sistematis, terencana. Kemudian karena banyak faktor yang mungkin akan mempengaruhi, maka perlu dipertimbangkan faktor-faktor yang relevan. Kemudian apa? Setiap jawaban yang diperoleh harus diuji kebenarannya berdasarkan pengujian yang berlaku untuk bidang ilmu yang menaungi masalah tersebut.
Jadi tujuannya untuk memecahkan masalah, dilakukan secara terencana, sistematis, dalam arti tidak asal saja, tapi ada langkah-langkah dan prosedur tertentu. Kemudian, nah, dalam rangka memecahkan masalah itu kan tentunya banyak faktor yang mempengaruhi. Maka perlu dipilih faktor yang relevan, yang harus dipertimbangkan secara matang dan rasional. Kemudian, jika sudah mendapatkan jawaban, maka jawaban untuk memecahkan masalah itu perlu diuji kebenarannya berdasarkan aturan pengujian yang berlaku. Itu saja yang sesuai dengan bidang ilmu permasalahan tersebut. Itu kalau menurut Pak Suarsono gitu. Oke, jadi kalian bisa mengambil atau mensintesis dari beberapa sumber, kalian artikan atau kalian definisikan sendiri juga boleh. Jadi ada dua gaya untuk mendefinisikan suatu kajian, itu boleh kalian mengambil sumber-sumbernya, kemudian boleh juga dari berbagai macam sumber yang kalian baca, itu kalian sintesis atau kalian rangkum. Jadi boleh mengambil secara mentah dari sumber yang relevan, boleh kalian menggabungkan atau melakukan sintesis atas beberapa teori. Nah, kalau tujuan penelitian, menurut Soekardi itu ada 3 hal: memperoleh informasi baru, mengembangkan dan menjelaskan, kemudian memprediksi, merancang, dan mengontrol suatu bahan. Kalau fungsi penelitian, bisa kalian baca sendiri, nanti akan Ibu share beserta videonya dan PowerPoint-nya di LMS gitu ya. Oke. Kemudian, Ibu ingin membahas mengenai permasalahan dalam penelitian. Tadi yang sudah kalian diskusikan semuanya ataukah baru satu? Baru membaca, Bu. Baru baca ya? Ya, Oke. Bu. Jadi kalau kemarin itu Ibu sempat menyampaikan walaupun setiap orang mempunyai permasalahan, tetapi dalam konteks penelitian tidak segala hal itu bisa dianggap sebagai suatu masalah. Coba, ini Ibu akan melihat contohnya. Sabar ya, Ibu membuka dulu filenya, karena memerlukan loading juga. Oke, ini Ibu akan sedikit meng-share hal yang baru. Jadi terlihat halamannya. Ibu menampilkan bagian B, identifikasi masalah dan batasan masalah. Terlihat, Sudah Bu. muncul ya. Nah, tanpa melihat atau memahami latar belakang, coba terkadang penelitian atau peneliti itu memaksa suatu pernyataan menjadi masalah. Coba kalau nomor 1 ya, peserta didik kelas 10 SMK Negeri 2 Depok masih kurang terlibat dalam kegiatan pembelajaran, sehingga kurang aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran matematika di kelas. Permasalahannya apa di situ? Jelas ya di sini, permasalahannya siswa kurang aktif atau kurang terlibat. Itu benar-benar menjadi satu masalah. Karena harapannya atau kondisi ideal, pembelajaran
yang baik itu harus melibatkan siswa. Tetapi untuk yang kedua, pembelajaran didominasi guru, melibatkan guru menerapkan metode ceramah. Coba, kalau menurut kalian, apakah metode ceramah itu memang selalu menjadi permasalahan? Tidak kan? Nah, jadi ini, Ibu ingin menunjukkan bahwa tidak semua hal itu bisa kalian jadikan masalah, walaupun di sini judulnya identifikasi masalah. Itu ya. Metode ceramah itu terkadang malah lebih efektif dibandingkan metode yang lain untuk hal tertentu. Jadi hati-hati kalian dalam mengklaim pernyataan ini merupakan suatu permasalahan. Tadi pertimbangannya tadi apa? Ada yang harus tidak serta-merta dipecahkan gitu ya. Jadi tidak langsung diselesaikan, itu kan masalah. Sedangkan di sini permasalahannya apa? Apa yang perlu diselesaikan? Apakah metode ceramah itu suatu yang tidak diharapkan? Kan tidak juga. Gitu ya. Jadi hati-hati, pesan Ibu hati-hati dalam menentukan suatu permasalahan. Oke, itu saja untuk bahasan hari ini. Karena ternyata tidak terasa waktunya sudah habis. Ibu ingin menunjukkan yang terakhir untuk menutup kegiatan perkuliahan hari ini. Terlihat di sini? Nah, silahkan kalian secara berkelompok, maksimal 3 orang, itu mencari sumber mengenai peranan penelitian pendidikan, dan penelitian pendidikan matematika. Sertakan referensi yang diacu. Jadi ini akan kita bahas, kita diskusikan minggu depan, tetapi sebelumnya masing-masing individu silahkan mencoba untuk menemukan satu permasalahan dalam pembelajaran matematika. Jadi minggu depan kita akan berdiskusi itu, apakah yang kalian temukan itu memang benar merupakan suatu permasalahan dalam pembelajaran atau pendidikan matematika, atau tadi hanya sekedar memaksa, seperti yang Ibu contohkan tadi. Jadi yang individu itu, kemudian yang kelompok yang diunggah mengenai peranan penelitian pendidikan dan penelitian pendidikan matematika dalam kehidupan sehari-hari, ataupun bagi ilmu pengetahuan. Gitu ya? Sudah tertangkap PR-nya? Sudah? Sebelum kita tutup perkuliahan hari ini, apakah ada yang ingin bertanya? Bu, ini kelompoknya yang bernama yang mana, Bu? Bebas. Yang ini sekarang. Mau ganti boleh? Maksimal 3 orang ya? Mau ganti boleh? Mau tetap individu boleh? Yang penting esensinya adalah kalian dapat memahami peranan penelitian pendidikan matematika dan peranan penelitian pendidikan dan penelitian pendidikan matematika, baik itu bagi ilmu pengetahuan maupun bagi kehidupan sehari-hari itu apa. Gitu? Oke? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, Ibu cukupkan sekian untuk perkuliahan hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan. Jadi perkuliahannya akan skemanya kurang lebih sama seperti ini. Jadi kita lebih santai, lebih diskusi gitu ya, agar kalian benar-benar memahami, tidak hanya sekedar tahu teorinya, gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Ibu tutup perkuliahan untuk pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Ya.